Penting nih Mams, jika panci sudah rusak seperti ini, sebaiknya dilem biru saja, lempar beli baru. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Gigi Manuel Duyanto Harjonegito. Saya dokter gigi spesialis penyakit mulut yang berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village. Kanker mulut merupakan salah satu kanker yang terjadi di rongga mulut dan kita tahu insidensinya cukup tinggi, di mana salah satu penduduk Indonesia sering merokok, dan kita tahu juga pola hidup yang tidak sehat juga mempengaruhi timbulnya terjadinya kanker, salah satunya kanker mulut. Gejala kanker mulut yang harus diperhatikan salah satunya adalah sariawan berulang yang tidak sembuh-sembuh di satu lokasi dan sudah berlangsung lebih dari 2 minggu. Salah satu juga sariawan bisa terjadi di lidah. Pada orang umum mengatakan suatu kelainan di rongga mulut itu disebut dengan sariawan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemeriksaan dini. Kanker mulut bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan tidak mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang bersifat karsinogenik. Kanker mulut bisa disembuhkan selama belum mencapai stadium yang lanjut atau stadium ganas. Biasanya pasien datang sudah pada tahap stadium yang ganas, sehingga perlu dilakukan deteksi dini. Kalau dokter gigi tahu bahwa kanker mulut itu selalu didahului dengan kondisi praganas atau lesi yang berpotensi ganas. Untuk lesi berpotensi ganas atau praganas itu contohnya seperti lichen planus erosif ataupun eritrol atau leukoplakia. Itu harus dideteksi oleh dokter gigi dan bila perlu dilakukan pemeriksaan biopsi lebih lanjut. Dengan dideteksinya lebih dini, maka kanker mulut tidak sampai terjadi sehingga si kanker mulut itu bisa diterapi lebih dini, dan dengan terapi lebih dini maka komplikasi yang terjadi akibat kanker mulut dan terapinya bisa dikurangi sehingga harapan hidup pasien bisa lebih baik. Penderita kanker mulut di Indonesia kebanyakan merokok. Dan merokok ini sekarang ada beberapa jenis rokok, yaitu baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Dan kita tahu kalau merokok dalam jangka panjang dan dalam jumlah yang banyak, itu bisa memicu kanker mulut. Beberapa negara juga sudah melarang merokok. Jadi kita tahu bahwa juga rokok elektrik sebagai pengganti rokok konvensional, itu kandungan zat-zatnya itu lebih padat. Sehingga kalau seorang merokok dengan rokok elektrik, kandungan nikotin yang dimasuk itu akan lebih banyak dibandingkan dengan rokok konvensional. Sehingga ya kita udah tahu ya kalau rokok kan berbahaya baik kesehatan badan dan saat ini juga bisa memicu kanker mulut. Makanan yang sehat sangat membantu kondisi badan kita, dan kita harus tahu bahwa makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, terus menggunakan panci yang sudah tidak baik kondisinya, serta banyak bahan-bahan yang gosong di bagian dasar panci itu bisa mempengaruhi kesehatan kita dan diduga bisa mengakibatkan kanker, dan beberapa penelitian menemukan bahwa kanker mulut bisa terpicu oleh kondisi panci yang tidak baik tersebut. Zat yang terkandung dalam panci yang sudah tidak baik disebut dengan C8. Kita tahu sering memasak panci pada suhu yang tinggi, anti lengket, sehingga panci tersebut terdegradasi sehingga melepaskan zat-zat karsinogenik. Salah satunya perfluorooktanoid acid itu, dan bahan masakan yang sudah gosong itu juga bersifat karsinogenik atau disebut toksik. Dan makanan yang mengandung karbohidrat dan digoreng dalam suhu yang tinggi itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Salah satu kandungan yang bisa terpicu itu zat akrilamid. Dan kita tahu bahwa untuk mengatasi zat-zat radikal bebas tersebut, kita bisa mengkonsumsi makanan baik sayur-sayuran, buahan yang mengandung fitonutrien atau yang bahasa awamnya disebut dengan antioksidan. Salah satu antioksidan yang bisa kita peroleh dengan mudah seperti wortel, tomat, pepaya, gandum, semangka, dan buah-buahan segar lainnya. Dan dikonsumsi harus sesuai dengan takaran, jangan terlalu sedikit, karena jika terlalu sedikit tidak akan berpengaruh untuk mengatasi radikal bebas tersebut dalam tubuh. Namun jika terlalu banyak ya tidak baik juga, karena akan mengalami gangguan pencernaan. Jadi harus dimakan sesuai dengan takaran dan jangan sampai kurang. Suatu kanker mulut yang terjadi di belakang lidah itu meskipun stadium 2 atau 3, biasanya akan prosesnya lebih buruk dibandingkan dengan kanker yang terjadi di bagian depan lidah, anterior lidah. Sehingga kita sebagai dokter gigi harus mendeteksi dini suatu
keganasan. Dan pasien sahabat siloam jangan ragu-ragu untuk memeriksa kondisi gigi mulut, terutama jaringan lunaknya yang dicurigai mengalami sariawan dan tidak sembuh selama 2 minggu. Dan bila sahabat siloam mencurigai atau was-was kan kondisi rongga mulutnya, terutama jaringan lunak, bisa berobat untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter gigi di rumah sakit siloam terdekat.